Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak para asatidz yang kami hormati, Bapak Kepala Lingkungan, singkatnya segenap hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian agama di masjid kita yang mulia ini. Namun seperti biasa, terlebih dahulu mari kita bersolawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terus memperbanyak salawat kepada beliau, kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, untuk malam niki setelah Tiang memberikan sedikit tausiah sebagai bahan renungan kita bersama, kita akan membahas sedikit tentang masalah yang berkaitan dengan sholat, yaitu terkait dengan rukun qauli di dalam sholat. Jadi tujuan Tiang membahas karena masih ada pengaduan dari beberapa jamaah, yaitu ketika ada di antara jamaah yang ketika membaca surat Al-Fatihah misalnya, yang terlihat hanya gerakan bibir tanpa ada suara.
Nah, sementara kan rukun qauli niki ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Nah, insyaallah itu nanti kita bahas. Namun sebelumnya seperti biasa sedikit tausiah untuk jadi bahan renungan kita bersama, mengingat akhir-akhir niki jamaah sekalian, terutama sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang aktif di media sosial atau suka mendengar berita-berita, banyak sekali berita-berita kriminal seperti adanya seorang anak yang tega membunuh ayah dan neneknya, kakek kalau sekarang ayah dan neneknya nggih ada nggih. Nah, pelecehan seksual, belum lagi polisi yang menembak polisi seperti itu. Belum adanya lagi juga banyaknya pejabat-pejabat yang korupsi. Nah, tentu itu merupakan hal-hal yang sangat memprihatinkan, dan yang pasti semua itu jamaah sekalian berawal dari kemampuan seseorang untuk mengalahkan hawa nafsu. Nah, karena sumber segala perbuatan maksiat niki hawa nafsu yang diikuti. Makanya di dalam kitab Nashihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani ada sebuah riwayat. Ya, di sini beliau menyebutkan 3 perkara yang membinasakan, 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara yang bisa menjadi penebus dosa, dan 3 perkara lagi yang bisa mengangkat derajat seseorang. Tapi mungkin untuk malam niki kita hanya bisa membaca atau membahas 3 perkara yang membinasakan. InsyaAllah kalau ada waktu di lain kali kita akan membahas sisanya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, dalam riwayat ini disebutkan thalathun muhlikatun. Ada 3 perkara yang membinasakan. Ada 3 perkara yang bisa merusak seseorang apabila 3 perkara tersebut ada dalam diri orang tersebut. Nah, ini kita perhatian, seandainya jamaah sekalian nanti di dalam diri kita ada 3 perkara niki, maka berusahalah untuk sedapat mungkin menghilangkannya. Berusahalah untuk sedapat mungkin menghindarinya. Apa yang pertama? Hawan muttaba', nafsu yang diikuti. Nah, ini perkara yang bisa membinasakan. Jadi ketika seseorang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan gampang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dia sudah tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Yang penting apa keinginannya terpenuhi, maka dia akan laksanakan. Dia sudah tidak peduli lagi apakah itu akan bisa mendatangkan murka Allah atau bisa mendatangkan kebencian sesama manusia. Yang intinya dia hanya ingin agar apa yang diinginkannya itu terpenuhi, walaupun keinginannya itu terkadang tidak sesuai dengan ajaran agama. Makanya jamaah sekalian, memang hawa nafsu niki tidak selamanya menyuruh kita untuk berbuat maksiat, tapi ada juga yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Ya? Makanya kalau nafsu kita, keinginan kita mengajak kita untuk melakukan kebaikan, maka itu terpuji namanya. Tapi sebaliknya kalau keinginan kita atau nafsu kita mengajak kita untuk melakukan perbuatan tercela atau yang tidak terpuji, maka namanya nafsu yang tercela. Ya? Nah, seorang ulama yang bernama Abu Bakar Abdul Aziz, beliau pernah berkata, jamaah sekalian, khuliqalil malaikati uqulun bila syahwah. Diciptakan untuk malaikat itu akal dengan tanpa syahwat. Makanya jangan heran malaikat den wah gawe dosa. Ngumbang kun gawe dosa sidang deh entah akal dong ben dek narak syahwat. Jadi dia tidak terbengah en malaikat tu dia nak gawe dosa. Nah, wa khuliqalil bahaim syahwatun bila aqlin. Dan diciptakan bagi binatang itu syahwat tanpa diberikan akal. Makanya kita lihat bagaimana binatang bisa saja melakukan apa yang diinginkannya tanpa merasa bersalah. Kumbana yang dek nara akalnya dengan napi ne kadung ngelawan syahwat dek nara nge. Nah, makanya wajar. Nah, selanjutnya wa khuliqalil insan aqlun wa syahwah.
diciptakan bagi manusia itu akal dan syahwat. Nah ini kelebihan jamaah tiang ya. Jadi Allah tidak hanya memberikan akal kepada kita tapi juga syahwat. Allah tidak hanya memberikan syahwat kepada kita tapi juga akal. Apa tujuannya? Nah, ampoknya ketika arah keinginan untuk bermaksiat, maka nanti ada akal yang melawannya. Nah, arah akal itu sih kan ngelawannya syahwat niki. Nah, makanya lanjut beliau, "Faman ghalaba aqluhu syahwatahu fahuwa khairun minal malaikah." Sai si akal ni no bau ngalah syahwatna, maka dia lebih baik dari malaikat. Ya, karena malaikat kan marah bahasan tiang sekon dekna ngawe dosa karena dek narak syahwatna. Nah, nengke ini arak manusia sino bau yang ngalang syahwatna si akalnya, maka wajar dikatakan kalau dia khairun minal malaikah, lebih baik dari malaikat karena kemampuannya menggunakan akalnya itu untuk melawan syahwatnya. Nah, waman ghalabat syahwatuhu aqlahu fal bahaim khairum minhu. Masyaallah, ini yang naudzubillah ya. Nah, maka barang siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka binatang lebih baik darinya. Ya wajar ya. Kan marak singoneng ya, binatang bisa saja melakukan apa saja karena yang dia narak akalnya. Nah, sementara kalau ada manusia yang melakukan kemaksiatan terus dia tobat-tobat, maka wajar dikatakan al-bahaim khairum minhu. Binatang lebih baik dari orang tersebut. Nah, karena ya ra akalnya lagu ndak nabu manfaatan akalnya sino untuk ngelawan syahwatnya niki ya. Nah, ini dalam Al-Qur'an yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka itu nanti yaitu ketika orang yang tidak mampu memakai indera yang diberikan Allah untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama. Makanya dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ini Allah Subhanahu wa taala. Niki di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Jadi mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Lebih sesat lagi dari binatang ya. Jadi intinya jamaah sekalian, kalau kita ingin selamat, maka mari berusaha untuk menahan hawa nafsi. Hawa nafsu itu dendek tebihang yang ngelekang angen ya. Nah, berusahalah nahan ia seberang kemampuan teh. Dan cara yang paling baik untuk menahan hawa nafsu, terutama sekali tentunya adalah rasa takut kita kepada Allah. Ya, nah karena rasa takut tiba Allah, ada perasaan merasa diawasi oleh Allah, dek tegen gampang ikuti hawa nafsu teh. Dit balak ni itu dah terlalu kenyang lah. Nah, karena singalah hawa nafsu dah lapar. Ada riwayat cuma niki diperselisihkan, ada yang mengatakan tidak ada asalnya atau lemah dan segala macam. Itu ketika Allah menciptakan hawa nafsu nggih. Nah, jadi ujinya pun ketuanya si Allah, aku sayenteng ni Allah ya, aku sida dengan Allah. Nah, jadi ketika siksa ya, cobaannya lepi sekian tahunan, 1000 tahun, ampun urasa ya Malik, ampun ketuan, seperti itu jawabannya. Nah, cuman ketika uji dengan rasa lapar, nah ia ampun ngalahang. Sayaku nang si Allah, saya ente engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Menurut nengaku. Nah, makanya kita mengenal puasa itu adalah cara yang paling dianjurkan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu. Bahkan bajang-bajang si mampu mereri kan suruhnya yang mereri becat kan ya. Karena lek masa muda nu luar biasa sulitnya mengendalikan hawa nafsu. Jadi endek mampu kan, maka baginya berpuasa, ya. Nah, ini jadi wah telek iya. Jadi ente napiarana sehari-hari no ya dendek terlalu bianglah diri dalam keadaan terlalu besuh lah lo nggih. Nah, selain ente malas beribadat, juga nanti dikhawatirkan kita juga akan dikuasai oleh hawa nafsu kita, ya. Nah, yang kedua jamaah sekalian, yang
bisa membinasakan seseorang adalah pasuhun muta'. Kikir yang ditaati. Lungguh sudah tahu nggih, kikir atau pelit niki adalah lawan dari bakhil, adalah lawan daripada sakha, itu dermawan. Sifat yang kebalikan niki. Yang jelas, tetapi kalau orang yang dermawan itu jelas seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Ini nggih. Sering sudah pelungguh dengar hadis niki nggih. Orang dermawan itu dekat kepada Allah. Tapi maksudnya becat rahmat Allah datang lah ia, becat pertolongan Allah datang tiba ia. Coba ada nyoba ang bersedekah ikhlas mata-mata karena Allah. Dan akan tisua pasti ukhlifa diganti atasnya. Biar ini terganti jauh lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Cuman kadang-kadang kita masih ragu nggih. Atau selain ragu ya mungkin ada jiwa kikir atau sifat kikir dalam hati orang tersebut. Jadi kalau orang sudah dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan manusia, Nabi maksudnya dekat dengan manusia, luwe dengan doa yangnya. Makanya jamaah sekalian, ini si kenyangkan tertinduk ke kelem ino, ribuan doa datang oleh itu. Cuman kan dia tahu. Lekan doa ino saya, lekan dengan si mungkin tolong te, entah tolong te dengan tenaga ente, tolong te dengan cara, atau kita tolong dengan harta ketika kita miliki harta. Doa yang itu mudah-mudahan selamat. Jadi walaupun ini lon doa ente ndak mana terima si Allah, lagu doa dengan terima si Allah, nah maka kita akan selamat. Nah, makanya ketika kita selamat dari suatu musibah, bisa saja itu bukan karena doa kita atau apa, bisa saja itu karena doa orang yang selalu mendoakan keselamatan kepada kita. Nah, makanya orang yang dekat kepada Allah, maksudnya rahmat Allah becat elek ya, demenang nasi manusia si luwe doa selamat elek ya, wajar kalau dikatakan qaribum minal jannah, dekat tiba surga. Maksudnya belik kemungkinannya tema surga, besar harapannya masuk surga. Nah, kalau orang sudah seperti itu tentu ba'idum minan nar, jauh dari api neraka. Nah, kebalikannya niki bakhil. Cuman bakhil niki atau suh niki lebih parah lagi dengan bakhil. Nah, bakhil masih lebih suh ni lebih parah walaupun kurang lebih sebenarnya hanu niki. Jadi wal bakhil ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Ngana Nabi entah. Dengan bakhil hino jauh lekan rahmat Allah. Jauh lekan manusia. Maksudnya jauh lekan manusia ndak narak dengan doa yang selamat, ya. Paling kena sumpah anda bilang jelo. Ya, nah kalau orang sudah seperti itu wajar dikatakan ba'idum minan nar, ya, atau ba'idum minal jannah, ya, jauh dari surga. Makanya dikatakan qaribum minan nar, dekat kepada neraka, ya. Nah, jadi ndak sampai lek diri niki arak sifat pelit niki. Karena saking jeleknya sifat pelit niki, lek penggalan hadis sebutnya wal bukhlu syajaratun min asjarin nar. Sifat bakhil ini satu pohon di antara pohon-pohon neraka. Aghsanuha mutadalliyatun fid dunya. Cabang-cabangnya, rantingnya niki bergelayutan ke dunia niki. Faman ya'khudhu bi ghusnin min aghsaniha, saya berhenti elek pempangnya niki. Qadahu zalikal ghusnu ilan nar. Nah, baris pempangnya ini genjau yaning neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, terus bakhil niki pun tentu dia yang macam-macam, nggih. Nah, macam-macam modelnya. Arak dengan ya bakhil lele dengan maksudnya yang dekna pati melelah bersedekah, dekna mele nulang dengan. Cuma nelek diri ni dekna bakhil. Artinya nemelihat beli mobil, beli mobil. Nemelihat mi balim, beli balim misalnya, nggih. Nemelihat ngelorang makanan-makanan si Mira ini yang beli. Ini masih mending walaupun tetap dekna terpuji karena bakhil ni no. Lagu Arab bakhil si lainan. Ini wahna pelit lek diri ni pelit lek dengan lainan. Nggih. Dek nerani sugul kepeng na 5 rupiah, nggih. Jadi jangannya bilang jelo paling tahu tempe doang. Anda melihat jangan Pak Sempi tangguna dengan begawe. Nah, nauzubillah. Ini peleh rugi ta ini, ya. Nepi gua kawen tem boyak kepeng. Nah, ingatang Islam tidak melarang kita, bahkan memerintahkan kita untuk makan makanan yang bergizi.
Kulu min thayyibati ma razaqnakum ni. Maka ini harap terkedu dan dia tersiksa diri tu. Jadi ndak sampai lon wah terpelit dengan lainan, diri tu pun pelit. Nah, ini paling rugi ni nggih. Nah, paling rugi niki. Lagu insya-Allah dia narak mudah-mudahan jamaah tiang marak niki nggih. Nah, ingetang lelah dan boyak ke apa yang lekan kelemak sampai lei nggih. Nah, jadi ndak lon melet si de ngelorang rutin tah de ngelio dengan dong besur iteng nongkat nggih. Nah, aro den tembelin kita ngelio melet de ngelorang durian aro maian membuna barang durian padahal ia melet. Nah, dendek na samping ngenong nggih. Nah, jamaah yang dek dia bagus niki nggih. Nah, jadi intinya mari kita berupaya untuk menjauhi yang namanya sifat kikir. Karena dengan wah bedang sifat kikir ini, lawan dengan si lebih pelit barangnya dia menang ni. Di dalam kitab Al-Bukhala khusus yang nyerita yang masalah dengan si bakhil. Jadi ada sopok majikan kenoknya ya isi kenoknya budaknya si majikan niki. Nabi ngana hati tu'amu aghliqil bab. Nah, ketika aku makanan ini ampuk suki lawang. Nah, Nabi ngana budaknya niki. Oh, peleh sida ngene. Dendek ngeno bahasan dia lagu ngenongkat ni. Ini hadza khata' ni. Ini salah bahasan dia ni ngene. Lagu Nabi angkat bal aghliqil bab wa ati bit ta'am. Sifat lawang julu ampuk keteang tiang makanan. Nah, Nabi maksud budak ni no. Kan anda suruh tiang ngeteang si de keloran ampuk de suruh tiang nyuki lawang belek kemungkinan arak dengan nyeriuang makanan dia nulun lakoin ya si de. Oh tertunding ni. Nah nengke anda suruh tiang nyuki lawang julu ampuk de suruh tiang ngeteang kakenan kan dek narak gitu ya aman si de. Oh pinter ente kubebasan ente. Nah ini ruwen nengke. Dan dengan si bahil paling demennya berbaturan bareng dengan si bahil, cepat bahil mah istilahnya. Nah, si jelas jamaah sekalian, bahil niki adalah salah satu perbuatan atau sifat yang sangat merugikan bagi orang yang memilikinya. Nah, jadi tidak tersampai berdeang sifat bahil niki. Nah, intinya mari kita berusaha menjadi orang yang dermawan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, soalnya jamaah sekalian, nah jadi sifat dermawan itu kan salah sikit lekan ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, makanya kita heran dengan orang-orang yang fakir ini. Nah, jadi lelah-lelah mete lagu ndak nebani nikmatin hanukna nggih. Nah, bahkan berapa hadis luwek geti celaan-celaan untuk orang yang bakhil niki nggih. Nah, dan yang terakhir jamaah sekalian, yang ketiga perkara yang bisa mendatangkan kebinasaan bagi seseorang. Nah, ini kalau bisa jangan sampai terjadi dalam diri kita, yaitu wa'ijabul mar'i binafsih. Nah, dan orang yang merasa kagum dengan dirinya. Ngarin diri dong paling kena, dia narak dengan kena, ia paling pinter. Sementara kan narak dengan ngarin diri ana alimun. Sebenarnya ia jahil. Aku dengan alim ni, pada hakikatnya dia itu orang yang paling bodoh. Jadi tidak terkanggu merasa lebih baik dari orang lain. Karena kalau kita merasa seperti itu, maka dikhawatirkan akan timbul sikap sombong. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dekne genta surga dengan siarak atene sebesar biji zarah daripada sifat sombong. Nah, jadi tidak terkanggu sombong. Bahkan dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi pernah bersabda, "Man nadima ala dzambihi faqad intazara rahmatallah." Saya nyesal elek dosa si wah gawene, maka dia sungguh telah menanti datangnya rahmat Allah. Cuman wa man a'jaba bi amalihi. Barang siapa yang ujub, kagum oleh amalnya. Nah, misalnya wah merasa ya bau bilang jelo aning masjid semua rakat berjamaah, rajin ya tak pengajaran, merasa ya bangga. InsyaAllah wah ngene surga wah dendek merasa marah inong Nah akhirnya kumben alun dengan sidik wah merasa yang lebih tinggi dari orang yang di bawah dia. Ini yang tidak boleh. Makanya dikatakan wa man a'jaba bi amalihi, barang siapa yang ujub dengan amalnya.
Jadi ngomong berhaji ente ibadah, ndak tersampai arah perasaan ujub nggih. Kenapa? Intazara suhtallah. Ia menunggu murka Allah. Jadi pada hakikatnya orang tersebut menunggu murka Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi ini jamaah sekalian, 3 sifat yang bisa membinasakan seseorang. Jadi mari kita berupaya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk menjauhi ketiga sifat tersebut ya. Nah, mungkin sekedar niki seperti yang sampaikan tadi. Setelah niki kita akan membahas sedikit tentang rukun qauli niki ya. Nah, jadi pelunggu kalau sholat ya, baca Fatihah atau apa yang termasuk rukun qauli itu, syarat utamanya adalah didengar oleh diri sendiri. Tidak sampai sekedar biwih terdoang, ngene-ngene ya, lagu ndak terdengar. Yang bedanya sah ya. Nah, jadi beda kalau ada uzur misalnya ya bisu atau napi ya. Nah, sebelum kita bahas itu, kita kembali dulu kepada masalah rukun solat. Kan rukun solat niki terbagi juluk jamaah sekalian ya, jadi 4. Ara-arane rukun qauli, mbaya pira luakna 5 ya. Nah, kumbana apa naranin ya rukun qauli? Lek kitab niki sebutna wa summiyat bidzalika li'annahu yustaratu 'alal musalli an yatalaffaza biha bihaitsu yusmi'a nafsahu ngene. Ya, ampun hari rukun qauli marak niki, ya. Nah, dinamakan dengan demikian itu karena bahwasanya disyaratkan atas orang yang sholat itu melafazkan dengannya dengan sekiranya didengar oleh dirinya sendiri, memperdengarkan dirinya. Jadi wajib telapazan, det na dengar isi diri teh. Det na cukup entah todok teh doang ne walaupun wah misalnya pas alhamdulillah misalnya Fatihahna nggih wah sempurna selepun lagu sekek-sekek dia narah hurufna tu sebagian dia narah hurufna dengarnya tetap dia sah karena semuanya itu harus didengar. Nah, dalam artian tentu ndak tersampai ganggu dengan sebelah telun, ndak beru narak hukum atau ketentuan marak niki ide paling belian suaran dia barang imam terus solat sir kan dia ndak marak niki. Jadi intinya sekedar nih dengar isi anu teh niki rekan qauli ya. Mbembe rukun qauli niki. Nah, takbiratul ihram rukun qauli ya. Nah, jadi rukun qauli 5 luakna jamaah tiang ya. Nah, mungkin pelungguh ada yang masih yang lupa atau ngumbeng ya, yang ingetan kembali. Jadi rukun qauli niki luakna 5. Pertama takbiratul ihram, kedua Fatihah, ketelu tasyahud akhir, keempat solat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salam. Jadi selepuknya rukun-rukun silima sini ente ucap ya wajibnya denger isi diri teh nah selepuk huruf-huruf niki nah. Nah, si kedua ara le salat niki arana rukun fi'liyah ya berupa perbuatan ya. Pira luakna 6. Mbaya al-qiyam berdiri ya. Ini berdiri bagi yang mampu di dalam salat fardu. War ruku' wal i'tidal, ruku i'tidal termasuk rukun fi'li karena ia berbentuk perbuatan. Was sujud dan sujud, wal julus bainas sajdataini dan duduk di antara dua sujud, wal qu'ud fit tasyahudil akhir dan duduk di waktu tasyahud akhir. Nah, jadi termasuk rukun fi'li. Ara si selanjutnya arane rukun qalbi. Napi ya ara seke yaitu niat. Bedalilnya innamal a'malu bin niat ya. Nah, insyaallah nanti untuk selanjutnya terbahas seri-seri sikit cuman karena malam niki kita yang mau bahas rukun qauli maka besi berkenaan barang rukun qauli doang tiang bahas ya. Ini tujuan tiang adalah untuk mengingatkan karena adanya pengaduan dari beberapa jamaah walaupun bukan jamaah di sini adanya orang yang sholat tetapi sekedar biwihna doang ngendeng-ngendeng ya cuman dek narak ucapan yang keluar, tidak ada suara yang keluar ya. Nah, jadi kalau yang dilakukan itu berupa rukun qauli jelas tidak sah. Nah, lek kitab niki arak tambahan sikit. Nah, biasa kita mengenal rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li ya. Nah, biasa ini doang kenal ten ya. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Nah, sebenarnya arak kurang sikit rukun maknawi arana. Ya. Mbaya rukun maknawi niki yo tertib. Nah, jadi tertib ini arena rukun maknawi lek kitab niki nggih.
Cuman jarang terdengar ya. Si biasa dengar te rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi ya. Nah, sino doang. Lagu arat tambahannya yaitu rukun maknawi ngene pengarang kitab niki dan itu adalah tertib ya. Nah, kumben apa narin tertib ni rukun maknawi? Karena ya ndak terseriuannya kan dalam arti ya hanya suatu rangkaian lekan ibadah seseorang kan. Nah, ya asalnya laksanakan dengan tertib sesuai aturannya kan tertib baharannya ya. Nah, ya rukun qauli si pertama jamaah tiang. Nah, jadi rukun qauli si pertama adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram niki luwek syaratnya, ya. Si pertama di antaranya yang sebutkan, karena kalau disebutkan semuanya mungkin agak lama kita nanti. Sampai 20-an sebutnya le kitab niki, ya. Nah, jadi besi wah keruan-keruan si ampun ndaknya terjadi le pelungguh, nggih. Nah, jadi yang pertama ayyusmi'a nafsahu hurufah. Nah, jadi bahwa yang memperdengarkan akan dirinya akan huruf-hurufnya. Ini syaratnya ya. Enarak dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Dia dengar entah todoknya misalnya ngene oh nah dia dengar nggih. Nah lagu dia dengar bendanya sah nggih. Kumbane karena syaratnya harusnya dengar. Mulai lekan huruf hamzahnya sampai roknya harusnya dengar selepuknya. Nggih. Antakuna halatal qiyam fil fardi, bahwa ada ya di saat berdiri di dalam solat fardu. Nah, jadi kenyangkan tembuteng ampuk teh baca takbiratul ihram. Wah keruan julu tegak item buteng, yaitu salah satu juga daripada rukunnya nggih, rukun solat, tapi dia masuk rukun fi'li nggih. Nah, terus antakuna bil arabiyah nggih, bahwa ada ia dengan bahasa Arab. Bau terbayangan anda ndek terserempak ngedu bahasa Arab nggih. Arab ngedu bahasa timrah, nabi bahasa timrah Allah Maha besar. No kan det pada nauknya nggih. Nah, Allah beli ngene nggih. Nah, ada yang naruhku bahasa Indonesia ku aduh Allah Maha besar. Bahasa Inggrisnya ada yang boleh God bless nabi nggih. Nah, kan kena keruana anu jadi nggih, keliru ya. Coba ente seragam sama-sama Allahu Akbar, aman dek narak nabi-nabi nggih. Nah, jadi sama-sama dengan mengucapkan atau dengan memakai bahasa Arab ya. Terus an-nutqu bil lafzil jalalah. Mengucapkan dengan lafzul jalalah yaitu lafaz Allah. Kan Ar-Rahmanu salah sikit mesti lekan nama Allah nggih. Sekali sifatnya Asmaul Husna kan. Lagu anarak dengan takbiratul ihram Ar-Rahmanu Akbar. Sah? Ndekne sah. Kumbana karena syaratnya tene ngadu lafzul jalalah nggih. Nah, an-nutqu bi lafzi akbar. Kan akbar luwek persamaan maknanya. Azam, ajal. Akbar doang, mesti belik doang. Misalnya ngono katanya Allahu A'zam. Nah, dia sah. Karena disyaratkan itu harus dengan lafaz akbar. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Nah, terus ini hati-hati juga. Lebih-lebih yang jadi imam, ya. Yaitu ada mumaddi hamzatil jalalah. Yaitu tidak memanjangkan hamzah le lafzul jalalah. Pernah yang juga dapat pengaduan seperti ini, ada imam yang memanjangkan lafzul jalalah. Hati-hati kalau jadi imam, ene salah, itu kan salah, itu lu nanggangnya salah-salah jadi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allahu Akbar, wah dia sah wah niki. Kumbana apa dia sah? Ia berketuan. Apakah Allah Maha besar artinya? Jadi beda artinya pelungguh mengatakan Allahu Akbar dan Allahu Akbar. Jadi kalau Allahu Akbar jelas Allah Maha besar. Tapi kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha besar? Itu berketuan. Makanya wajar kalau itu bisa membatalkan sholat. Ya? Nah, terus selanjutnya juga ini apa namanya? Dedek terlalu belo lalu, nggih. Nah, jadi dedek terlalu belo lalu sampai lebih dari 7 alif menelek teneng, ya. Nah, ini lawan dengan nom belo karena yang ngene. Ita kan lek mazhab teh, nggih. Ita masang niat niki lek takbiratul ihram, nggih. Nah, nengke lawan ente sempurna yang lapas niat ino te arti yang elek waktu ente si sembahyang bisa jadi nanti terlalu panjang, nggih. Kan lapas niat niki usalli fardal maghribi thalatha rakaat mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Sino artiang de lek waktu de takbiratul ihram wajib na belon deh. Nyandang ni Allah. Nah, ini belon lalu de kanggo mesti kan de biang itu.
Makanya kalau niat itu ndak usahlah ribet-ribet nggih. Nah, memang le mazhab teh pelapazan niat ino arane hukumnya sunat, ino tujuannya untuk membantu nggih. Nah, untuk membantu. Lah jadi membantu angen teh yang pada pas besi tegawe. Lagu bukan berarti nu wajib ndah. Nah, dia nu wajib lapas niat niki. Nah, niki sengaja juga yang sampaikan masalah lapas niat niki ndak wajib. Ampun ndak ne para ni teh si ulama sebelah kedene itu kewajiban. Nah, dua seling salah hang ni itu. Ribet-ribet gini. Ndak teng wajiban nggih. Kalau ada orang yang salat tidak mengucapkan lapas niat kan tetap sah. Nah, makanya ente berat resena pilih si paling ringan. Ya cukup Allahu Akbar dalam angen teh usalli fardal maghribi. Cukup kan? Wahara qasad ta'rud dan ta'yinnya. Walaupun insyaallah ini nanti kita bahas lah masalah piarana rukun qalbinya yaitu niat niki nggih. Tono taune sianu nggih. Nah, jadi mura'atu hurufiha. Nah, jadi dipelihara juga huruf-hurufnya. Ndak lon Allah. Nah, luwe niki masih maksud yang mudah-mudahan den ara lagu en masalah perubahan atau mengganti huruf niki banyak sering tidak disadari. Luwe dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, pira kali yang dengar. Ini harus ditegur kalau bisa. En ara si marak niki nggih. Ya lon beda artinya. Sama dengan kul huwallah. Nah, kadang-kadang le pertama untuk ngadukep kul ngene. Dong makanlah artinya. Makanlah olehmu Allah kan? Ente kena qul katakanlah olehmu Muhammad Allahu ahad. Baris palam papa walam yakul lahu ton. Untune dalam mangkopnya walam yakul lahu. Nah, ini kan mah peleh wah. Nah, jadi ente baca Quran serius dulu. Lek Quran ini dendek terdengar diri nggih. Nah, hati-hati apalagi nanti kalau lek majlis misalnya seukuran napi arane ketika tembaca qul huwallahu lek kubur atau napi kan itu kan minang dengan raos ya nggih. Nah, jadi walam yakul lahu kap kadune tonong nggih. Nah, jadi ini karena sebenarnya bukan karena tidak tahu, karena ketidakinginan atau ketidak maunya melihat huruf si mulai seharusnya disebut niki nggih. Nah, terus antaqtarina bin niyah nggih. Nah, jadi beriringan dengan niat. Karena itu le mazhab teh untuk sulit termasang niat nggih. Nah, ya beda-beda jamaah tiang nggih. En le mazhab Hambali boleh berniat sebelum takbiratul ihram. Nah, coba pelungguh yang sudah pernah berumrah, pernah berhaji, jarang terdengar imam Masjidil Haram belo takbirnya dah dan arang ya. Allahu Akbar wah. Kumbana ya berniat berjulu sudah. Ya berniat berjulu nggih. Nah, jadi pontak ya. Nah, Imam Malikin deh boleh setelah takbiratul ihram. Cuman dendek na belo jarak nih gini. Nah, en le ite mazhab te wajibangna le di dalam takbiratul ihram te. Nah, ini perbedaannya. Yang pokoknya biasa en mazhab si anegerti jari imam mazhab Syafi'i agak belo sekejap nggih karena tono tok ne masang qasad ta'rud ta'yin atau usalli farda zuhrina misalnya nggih. Nah, terus ayadkhulal waktu fil muaqqat. Ampun tema julu waktu sembahyang niki nggih. Nah, hati-hati pelungguh si jari merebot pelon behang julu pas-pas waktu ampo ngebang deh. Nah, kumbene lon arak dengan si ini lon ya mungkin ya sibuk atau ngumbeng ya kena becat-becatan dengan laun kan. Bau doang lon. Sida ngebang mesti suwe dahor misalnya. Ida turut si dengan kan kena wah dahor dan sampai ngeno. Makanya si jari merebot no harus dengan si betul-betul paham mesti le waktu salat ya. Nah, terus ayyakuna mustaqbilal qiblah bahwa ada ya di saat menghadap kiblat. Barang niki dah jamaah sekalian ya. Pira kali yang kadang-kadang khawatir masing nggih. Lagu alhamdulillah le dirikin dat jawah daitang yaitu apa? Takhiru takbiratil makmum an takbiratil imam. Mengakhirkan takbir makmum itu daripada takbir imamnya. Nabi maksudnya beang imam dulu selesai takbiratul ihram ampok pelungguh nyusul nggih. Jadi ndak kanggo. Ana mesin ndak mana tutu nyebut rok niki ampok ada takbiratul ihram sida dan sah nggih. Kumbana karena kita mengikuti orang yang belum masuk di dalam salat. Ini alasannya nggih. Jadi beang dulu imam wah keruan-keruan tutu membaca rok dan niki Allahu Akbar baru tengene
Allahu Akbar. Nah, lagu sebaliknya, dendek masih tersuai-suai lalu, nggih. Nah, aku si beru. Nah, jadi luwek dengan ya harap keutamaan nggih. Ene tutup takbiratul ihram imam, ampuk terlangsung takbiratul ihram, ia mempunyai keutamaan tersendiri nggih. Nah, tapi kalau terlalu lama, misalnya karena tersibuk isi lapas niat, apalagi daya tangan si was-was nggih. Jadi usalli nadang 10 kali. Dek mana tutup pardal nih nggih. Baris dek man Allah ya. Setan tapi wah dengan nggih. Nah, dendek rugi teh demen ya saya nang gemak goda teh. Dek negen sah-sah sembahyang terjadi lawan. Gumbakna kita bilang je lo ne goden dek mana sah ni dek mana sah ulang ni. Ulang teh ya. Nah, dendek wah tarak tu kasat taruh tayin. Wah, buang ya. Ene arang lalaliang dia. Aro ente setan. Nah, dendek. Dendek. Kecuali nggih. Nah, lon terjadi doang le ite sejari imam atau ngumbe. Aran je ite manusia nggih. Nah, lon jelas-jelas sembahyang ise le dalam Allahu Akbar usali pardal maghribi kita masak terusang dong berdosa ite. Jadi ndak gara-gara ite ilek le makmum teh aro alur roh lon ku tanggang nepi de tanggang seluek-luek ya. Ndak nggih. Ndak apa-apa, pelungguh ulang saja. Keream teu ngumbe, ulang. Nah, insyaallah makmum dek narak gan sili. Oh, ya manusia sejari imam ini. Jadi tidak ada paksaan ini kan. Nah, itu manusia dan bisa saja itu terjadi. Nida sembahyang megisa, maghrib kena berniat. Siluet dengan negi misalnya tengumbe kan susah. Nah, ya Allahu Akbar. Nah, peleh de mele terusang dah aron kono jerak puluh ku jari imam lon. Peleh itu, nggih. Sarian teh jerak jari imam timbang teu bekelak je mak. Ini dia sah nggih. Nah, jadi ento tekerem tengumbe sebagai kode bahwa takbiratul ihram teh ngone ia bermasalah ndek nepas niatnya nggih. Nah, jadi tinggal kita ulang nanti. Nah, lagu seandainya harap misalnya lagu ini bisa saja nanti membuat makmum khawatir. Misalnya harap imam, ya jadi imam salat isya, waktu lapasnya usali pardal maghribi salah rakaat ini. Lagu terusang nih Allahu Akbar, lagu usali pardal isya ini dalam memang sah salat imam. Lagu makmum bingung nggih. Ndak ngumbe imam maghrib sebut neng kan. Nah, jadi ndak apa-apa kita ulang ini maksudnya ulang lapas niki ya. Nah, walaupun dari segi hukum sah. Nah, jadi hukum sah misalnya usali pardal maghribi ngende lapasnya lagu waktu ndak berniat niki tetap mbe sembahyang si gawe dia kan tidak masalah ya. Nah, lagu maraku sebru ente jadi imam ribut lawan nggih. Maghrib niatang nebur nah ndak sampai ngendong ya. Nah, jadi ndek gara-gara lu ni teile. Nah, yang put yang natakin bisa saja nanti itu terjadi lek diri tiang atau imam-imam yang lain ya. Nah, ingat jamaah sekalian insyaallah dek narak dengan nyalah yang itu karena itu ini adalah mahalul khata wan nisyan ya. Nah, jadi mara niki jamaah sekalian. Nah, entah sekik doang wah melene ise wah nggih. Nah, jadi insyaallah narak kesempatan lun yaitu rukun qauli selanjutnya adalah surat Al-Fatihah nggih. Nah, mungkin pengulangan lah istilahnya lagu marakun sibru itu ini manusia mahalul khata' wa nisyan mungkin laik wah sampai yang tiang bisa saja pelungguh lupa atau masih sih dia ingat lagu Arab beberapa hal yang belum sempurna misalnya kan. Nah, ini tujuan teh adalah untuk saling mengingatkan ya. Nah, enggak sila enggak sekali melihat dipira kali enggak. Oh, ini kan badak teh dengan was-was ini igona si setan ini enggak. Sekali enggak. Enggak dalam hati terberniat enggak. Enggak. Lagu ingat tangan wah keruan pas julu ndak karena gara-gara lon takut ide parannya ada yang padahal ide peleh takbiratul ihram enggak. Ini misalnya ini bukan salat berjamaah saja enggak. Lon salat mesak-mesak misalnya kan Allahu Akbar peleh niatnya. Lagu takut ide karena arah sebelah dia ini ada yang kulang kena kuas-was tak boleh nongge tetap ente peleh no teulang ya. Nah, cuman ingat ndak nggih. 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 Yo kan jelas ini itu ibadah no kan salat tu bisa mengurangi perbuatan bukan sujudnya saja nggih. Perbuatan sembahyang ten kan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dan sembahyang dong. Nabi juga pegawaian terus bagus-bagus no. Bau guguran dosa ante lagu dosa belik becik dah. Nah, dosa belik nggih, nggih. Nah. Nggih. Nggih. Nggih.
Nabi? Nggih. 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 Yuk, selaman nggih, selaman dek mana pas kan dek sah nggih. Nggih, dek mana pas nggih. Harus pas. Lagu model ni ngenen dah. Pas ni no. Nah, jadi ini lawan kita merasa dek pas tu karena gangguan setan nggih. Nah, padahal iwah pas. Jadi entuh yakin lek dalam takbiratul ihram tu no wah lengkap si telu ino nggih. Misalnya usolli fardu zuhri dalam angan teh. Angka en pelungguh ribet misalnya, dek meleng edu bahasa tene misalnya nggak, sajakku sembahyang fardu maghrib, bahasa Arab kedu, usolli fardu asri, dalam angan deh sah niki, walaupun dek dengannya sajakku sembahyang fardu isya, malah lebih main rasanya kadang-kadang hitam butang langsung Allahu Akbar dalam angan tiang bro, usolli fardu isya, kan wasah, walaupun dek yang edu bahasa tene, nggak, niki nggak. Bau. Asal nggih ya. Nggih. Misalnya usali pada maghrib dalam angan dia lagu nggih. Nah, dalam angan dia walaupun dia bahasa Arab nggih. Nah, nggih. Bahasa Sasak bau, bahasa Arab bau nggih. Yang penting niatin oleh dalam angan nggih. Nah. Nggih. Nah, jadi jamaah sekalian mungkin sekedar niki nggih. Mudah-mudahan temu puris sekali nggih dan arah halangan nggih. Nah, jadi tenen tahta juluk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tashal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli alayka wa husna dhanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darain wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.